Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Senin pagi atau pagi menjelang siang yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena atas nikmat hidayah dari Allah sehingga kita bisa sampai di tempat ini untuk menunaikan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah, yaitu kewajiban thalabul ilmi atau kewajiban mencari ilmu. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri toladan kita, panutan kita, contoh bagi kita dalam semua kebaikan yang ada, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya. Kemudian yang berikutnya, kami mewakili Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala meminta maaf yang sebesar-besarnya. Di kesempatan kali ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya, kita doakan semoga di pertemuan berikutnya dan berikutnya dan seterusnya beliau bisa lagi kembali hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam semua urusan kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat judul yang ada yang tertera di makalah, yaitu judulnya apa? Zikrul maut. Artinya adalah mengingat kematian. Ya, mungkin ada yang mengatakan, loh itu kan materi untuk yang sudah yang sudah sepuh misal.
Ini anggapan yang salah. Kenapa? Karena yang namanya kematian tidak mengenal usia. Apa pasti yang meninggal pasti yang sudah sepuh. Kadang baru lahir juga ada yang meninggal. Usia sebulan meninggal, setahun meninggal. Usia anak-anak, usia remaja, usia sedang produktifnya. Ya kan, ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan untuk mengetahui ajal orang lain, ajal diri sendiri saja kita tidak tahu. Ya, karena kembali lagi ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya agar kita siap-siap. Sehingga salah satu perintah di dalam agama kita adalah perintah untuk mengingat kematian. Mungkin ada yang berkata juga, mengingat kematian itu nanti malah akan menjadikan semangat seseorang berkreativitas, beramal ini menjadi kendur mungkin. Maka ini anggapan yang salah. Justru semakin banyak mengingat kematian, seseorang itu akan semakin semangat di dalam melakukan aktivitasnya, di dalam melakukan amalnya, baik yang berkaitan dengan perbuatan yang manfaatnya dirasakan di akhirat maupun yang manfaatnya dirasakan di dunia. Ya. Justru akan semakin semangat, ya. Semakin semangat, bukan menjadi drop, menjadi kendor, menjadi putus asa, bukan. Dan betul dalam arti jangan mengingat kematian yang mengarah kepada putus asa, tapi mengingat kematian yang mengarah agar kita mendapatkan kebaikan yang banyak, kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Sehingga orang yang sering banyak mengingat kematian itu indikasi dia orang yang pintar, indikasi dia orang yang cerdas. Jadi siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati. Karena dengan hal tersebut dia akan banyak mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebaikan. Sehingga disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar, ia berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ibnu Umar mengatakan, menceritakan, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar. Lalu datang seorang laki-laki dari Ansor, ya, dari golongan Ansor, yaitu orang Madinah yang menyambut hijrahnya Rasulullah dan para sahabat yang dari Mekah. Ya, karena para sahabat ada yang disebut muhajir, yaitu yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, ada yang disebut Ansor, yaitu yang menyambut, membantu, menolong, menerima sepenuhnya, bahkan ikut mendakwahkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Maka sahabat Ansar tersebut fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam.
orang laki-laki dari sahabat Ansor itu datang kepada Nabi lalu memberi salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian dia berkata, sahabat Ansor itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama? Ya. Orang mukmin manakah yang paling baik? Ini pertanyaannya menggunakan bentuk dalam istilah bahasa Arabnya itu adalah isim tafdhil, yang paling, ya, bukan sekedar yang baik tapi yang afdal, yang paling utama atau yang paling baik, ya. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas? Siapakah orang mukmin yang paling cerdik, yang paling cerdas? Ya, ini pertanyaannya juga cerdas, ya. Pertanyaannya cerdas, bertanya tentang siapa yang paling cerdas, gitu. Ya, karena pertanyaannya menggunakan bentuk yang menunjukkan paling, gitu. Siapakah yang paling cerdas? Aqyas. Qala, maka beliau mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Ini yang paling cerdas. Yang paling banyak mengingat kematian, dan juga yang paling baik dalam menyiapkan diri untuk alam, untuk kehidupan berikutnya. Itulah mereka, itulah orang-orang yang cerdas. Maka dari sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, justru orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian. Semakin banyak semakin bagus, semakin menguntungkan. Kalau ingatnya setahun sekali dibanding sebulan sekali, dibanding berapa? Sepekan sekali, sehari sekali, 1 jam sekali. Yang paling bagus berarti yang berapa? 1 jam sekali dibanding setahun sekali, atau dibanding dia ingat mati ketika ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu, baru ingat mati. Di luar itu kayaknya merasa nggak pernah mati. Yang paling baik itu yang banyak mengingat mati, ya. Karena dengan mengingat kematian, dia zat mengingat kematian saja itu sudah berupa ibadah. Ingat mati itu sudah dinilai ibadah. Ya, buktinya tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan orang yang paling cerdas yang banyak mengingat mati. Pemberitahuan seperti ini bukan sekedar informasi, tapi terdapat di dalamnya sebuah perintah. Ya, sebagaimana misalnya ya, ada orang tua ngasih motivasi, berita kebaikan kepada anak, itu bukan sekedar berita, tapi ada perintah di dalamnya. Ya, perintah di dalamnya agar anak itu mengikuti atau melakukan kebaikan yang ada tersebut. Ya, sama dengan ini. Di sana ada pemberitahuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang siapa orang-orang yang cerdas. Ternyata mereka adalah orang yang banyak mengingat
mati. Dan ini juga sebagai isyarat di sana ada perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya mengingat mati ini termasuk bagian dari ibadah. Sehingga zat perbuatannya saja sudah menguntungkan. Belum lagi dampak-dampak yang lainnya ya. Dan juga dengan mengingat kematian akan menjadikan seseorang dia di dalam beribadah semakin bisa khusyuk, bisa fokus di dalam ibadah yang dia lakukan. Bagaimana tidak? Contoh sholat, nanti ada sholat zuhur. Semoga kita berjumpa. Ketika sholat zuhur, perasaan kita, kalau ini sholat terakhir. Kalau ini sholat terakhir, tidak berjumpa lagi dengan sholat berikutnya, dia akan berusaha sebaik-baiknya di dalam menunaikan sholat. Ya. Tidak mungkin sholat sambil kelewehan ya. Kalau orang tua kayaknya nggak mungkin ya. Kalau anak-anak mungkin ya. Sholat sambil badannya di sini, tapi pikirannya di sana sini gitu. Kadang di sana, kadang di sini gitu. Tapi kalau dia mengingat mati akan bisa fokus mengantarkan dia kepada kekhusyuan. Sehingga kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 185. Di sana kita diingatkan kepada kematian sekaligus faidah yang akan bisa didapat dari mengingat kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, ayatnya sedengan ya, enggak terlalu pendek, enggak terlalu panjang, tapi memiliki makna yang begitu dalam. Diingatkan di dalam ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin, semua yang memiliki nyawa. Berarti di sini yang dimaksud itu adalah apakah manusia ataukah hewan ataukah jin atau malaikat. Yang dimaksud di sini yang mana? Atau semuanya? Semuanya. Ya, karena makna tiap-tiap itu menunjukkan jami' semuanya. Manusianya kah, binatangnya kah, jin termasuk malaikat. Loh, malaikat yang tugasnya nyabutin nyawa gimana? Siapa yang nyabut? Mati enggak malaikat mencabut nyawa? Malaikat maut mati mboten Pak? Atau hidup terus? Ya, semuanya merasakan. Ya, termasuk malaikat pencabut nyawa meskipun paling akhir gitu, tapi tetap merasakan kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bahkan untuk kita atau kita sebagai manusia merasakan matinya itu relatif sedikit. Kapan seorang dia mati dalam arti mati, jasadnya, ruhnya itu mati,
Ya, dalam arti sudah tidak bergabung lagi, yaitu ketika seseorang diambil nyawanya. Diambil nyawanya, ya, semoga kita termasuk yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Diambil nyawanya, lepas ruh dari jasad. Kemudian setelah diambil nyawanya, jasadnya mati. Setelah mati apa? Dikubur. Setelah dikubur, yang mengubur ini, ya, yang mengubur, dia meninggalkan tempat kuburan tersebut. Allah Ta'ala kembalikan ruhnya ke jasadnya. Berarti menjadi apa? Hidup. Setelah hidup terus, tidak pernah mati lagi selama-lamanya. Sudah nggak ada mati lagi. Berarti mati relatif singkat, relatif sebentar. Dari diambil nyawa sampai dikuburkan. Setelah itu dikembalikan lagi. Kemudian di sana diberi fitnah kubur. Fitnah kubur artinya ujian di alam kubur. Ada tes di alam kubur. Bedanya dengan tes yang ada di pondok ini atau di sekolah-sekolah, bedanya apa? Ya, kalau pondok atau sekolah itu kan ada ujiannya, ya, ada tesnya. Bedanya kalau tes yang ada di sekolah itu kunci jawabannya dirahasiakan, ya enggak? Enggak mungkin ini kunci jawabannya disebarkan besok tesnya yang ini, enggak mungkin. Kunci jawabannya dirahasiakan. Tapi itu katanya ada yang tahu kunci jawaban, ya mungkin itu bocoran dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jual apa? Jual kunci jawaban. Adapun tes yang ada di alam kubur, kunci jawabannya sudah dikasih tahu. Bahkan sekarang kita sudah tahu kunci jawabannya. Pertanyaannya sudah tahu, kunci jawabannya juga sudah tahu. Apa pertanyaannya? 3 perkara. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Di saat itu belum ditanya sholatnya, belum ditanya gimana baca Qur'annya, ditanya puasanya. Pertanyaannya itu 3 hal ini. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Ada yang belum tahu kunci jawabannya? Sudah tahu semua ya, ternyata gampang ya. Kalau ditanya sekarang, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya apa? Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuka, Islam. Gampang ternyata. Sudah dikasih tahu soalnya, sudah dikasih tahu jawabannya. Cuma anehnya nanti di sana tidak semua orang itu bisa menjawab. Padahal kalau disuruh menghafal bisa. Jangankan orang Islam, maaf saja ya, orang kafir misal ya, disuruh coba jenengan hafalkan 3 poin ini. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawab saja Allah. Siapa nabimu, jawab saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu, jawab saja Islam. Maaf, seandainya orang kafir disuruh ngapalkan, kira-kira bisa enggak? Saged mboten ibu-ibu? Saged. Karena gampang. Cuma ternyata nanti bisa tidaknya dalam menjawab tergantung pengamalan dia di sini di dunia. Ketika di dunia dia menjaga akidahnya sampai meninggal dunia membawa kalimat la ilaha illallah sampai meninggal dunia, maka dia akan diberi taufik untuk bisa menjawab Allah sebagai Tuhannya. Ketika dia di dunia, dia menerapkan, dia menerima, dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya, maka biidznillah taala dia diberi taufik untuk bisa menjawab nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dunia dia mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam,
maka biidznillah taala dia akan bisa menjawab bahwasanya agamanya adalah Islam. Sehingga disebutkan di dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Beliau menjelaskan fa innahu man 'asha 'ala syai' bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan dimatikan di atas sesuatu tersebut. Sehingga barang siapa yang hidupnya dengan cara Islam, dia akan dimatikan di atas agama Islam. Dia punya status sebagai muslim. Statusnya ini status yang diakui oleh Allah. Ya, kalau di dunia banyak tertera di KTP, bahkan terbanyak di Indonesia terbanyak ya kalau tulisan agama sama dengan Islam, ya kan? Karena agama terbanyak di Indonesia masih terbanyaknya adalah agama Islam. Orang-orang Islam. Apakah KTP ini bisa untuk jaminan nanti di sana? Ini loh, Allah saya punya KTP tertulisnya agama Islam. Saged mboten? Enggak bisa. Karena yang dilihat itu bukan KTP-nya tapi hakikinya. Apakah dia cara hidupnya dengan cara Islam atau bukan? Fa innahu man mata 'ala syai' fa innahu man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Barang siapa yang hidup di atas Islam, maka dia akan mati di atas Islam. Barang siapa yang hidup wal'iyadu billah di atas kekufuran, maka dia akan dimatikan di atas kekufuran. Wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaihi. Dan orang yang mati di atas sesuatu akan dibangkitkan juga di atas sesuatu tersebut. Hidupnya sebagai seorang muslim menerapkan Islam, matinya sebagai seorang muslim, ketika terjadi hari kiamat dibangkitkan dari alam kubur sebagai seorang muslim. Hidupnya tidak mau pakai cara Islam, keberatan kalau ditawarkan ini loh ajaran agama, yang itu bukan, keberatan gitu kadang. Sehingga dia milih yang bukan cara Islam. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah, ketika meninggal dunia maka tidak di atas Islam. Kalau meninggalnya tidak di atas Islam, dibangkitkannya bukan sebagai seorang muslim. Ya, kembali ke permasalahan kita. Di sini diterangkan bahwasannya setiap yang bernyawa merasakan mati. Dha'iqah. Kalau bahasa Jawanya itu sering diterjemahkan nyicipi. Itu ya. Napa? Nyicipi. Nyicipi napa? Kalau makan sepiring namanya nyicipi atau makan? Makan. Kalau nyicipi ya sesendok gitu ya, sesendok. Prosentasenya kecil gitu kan. Sama dengan kematian, prosentasenya itu tadi sangat sebentar. Sisanya hidup terus, ya sisanya hidup terus. Karena setelah nyawa dikembalikan, dia akan hidup selama-lamanya. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan kubur, bisa menjawab fitnah kubur, maka akan dibentangkan kenikmatan surga di alam kuburnya. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka akan dihantarkan panasnya neraka, sesaknya neraka, bahkan tubuhnya sampai dihimpit saking sempitnya, tulang belulangnya, tulang rusuknya bercerakah. Wal'iyadzu billah.
Ya, akan disempitkan kuburnya bagi yang tidak bisa menjawab, akan diluaskan seluas mata memandang bagi yang bisa menjawab. Semoga kita termasuk yang diberi kemudahan di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Ada yang menyebut namanya Munkar Nakir, atau malaikat yang bertanya di alam kubur. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya saja, ya, bahkan menggunakan dalam bahasa Arabnya adatul hasr, sebuah kata yang fungsinya untuk menunjukkan pembatasan. Sesungguhnya saja, tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Akan diberi ganjaran yang sempurna. Maksudnya sempurna, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Kebaikan akan diberi kebaikan, keburukan akan diberi keburukan. Sehingga orang yang melakukan kebaikan meskipun kecil, dia akan melihat balasannya, akan merasakan dampak nikmatnya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan meskipun kecil, dia akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Imbang, sempurna. Maka ini memberikan motivasi kepada kita. Paling enggak kita akan, yang pertama, terhadap kebaikan tidak pernah meremehkan sedikit pun, dan terhadap keburukan juga tidak pernah meremehkan sedikit pun dan sekecil apapun. Sehingga ketika ada sebuah kebaikan ada di depan mata kita, sebagai orang yang mempercayai adanya balasan yang sempurna di sisi Allah, dia akan segera. Ya, sehingga di dalam kebaikan itu diperintahkan untuk bersegeralah. Badiru bil a'mali salihah. Bersegeralah kalian menunaikan amalan-amalan kebaikan. Wasari'u ila maghfirah. Juga bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah. Ya. Terhadap kebaikan diperintahkan untuk bersegera. Dan bukan makna tergesa-gesa, bukan, bersegera. Sehingga dia jauh dari salah satu tentaranya setan. Salah satu pasukannya setan adalah apa? Ada yang tahu? Yaitu yang dia memiliki sifat taswif. Selalunya jawabannya gini, nanti. Kalimat nanti. Jangan kok belum sholat, sudah usia 30 belum sholat gitu. Nantilah kalau sudah pensiun, ini masih sibuk gitu. Jangan tidak pernah misalnya hadir di majelis taklim. Nantilah kalau saya sudah punya rumah satu misal. Kadang ada yang amal soleh dikaitkan dengan apa? Kehidupan dunia. Mau ngaji katanya nanti kalau sudah punya pasangan. Sudah punya pasangan, nantilah kalau saya sudah punya anak. Sudah punya anak, nanti kalau sudah punya rumah. Sudah punya rumah, apalagi nanti kalau sudah punya menantu, punya cucu. Kapan? Ini adalah pasukannya setan, prajuritnya setan, yaitu kalimat taswif, nanti, dan nanti. Ya. Sehingga masing-masing kita melihat peluang di depan kita kok ada kebaikan. Jangan pernah diremehkan. Jangan pernah beranggapan itu cuma kecil lah, nggak usah. Enggak. Kalau sudah di depan mata kita ada kebaikan, apapun bentuknya,
kita punya kemampuan, maka kita pun bersegera. Sehingga tidak ada istilah ini sesuatu yang remeh, yang kecil, ini sesuatu yang besar, membagi-bagi dalam rangka untuk tidak mau melakukan yang menurut dia itu remeh. Padahal bisa jadi sesuatu yang kelihatannya kecil ternyata di sisi Allah dihitung sebagai sesuatu yang besar. Atau sebaliknya, yang menurut dia itu amalan yang besar ternyata di sisi Allah terhitung kecil, bahkan sangat kecil. Karena di situ diantaranya tergantung kepada niatnya. Sehingga para ulama ada yang menjelaskan, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang besar dia menjadi kecil nilainya karena niatnya yang salah. Amalan besar. Ada satu amalan yang menjadi puncak dari agama kita. Ada yang tahu amalan apa? Puncak. Apa? Paling tinggi itu puncaknya. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Berjihad di jalan Allah. Ya. Ada lagi amalan yang pahalanya begitu besar. Amalan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu. Ini pahalanya begitu besar. Ketika ilmunya diterapkan, diamalkan, yang mengajarkan dapat pahala, diajarkan lagi dapat lagi. Dan juga ada amalan yang pahalanya juga sangat besar, yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu amalan berinfak ataupun sedekah. Ini gambaran amalan-amalan yang besar. Ternyata nanti di yaumul qiyamah akan diperlihatkan siapakah orang yang akan diseret pertama kali ke dalam neraka. Yang pertama yaitu seorang yang berjihad, kemudian orang yang mengajarkan ilmu atau mengajarkan Al-Quran, dan orang yang berinfak sedekah. Kesalahannya apa? Karena salah niat. Yang berjihad ingin disebut sebagai si pemberani atau pahlawan. Yang mengajarkan ilmu ingin disebut sebagai al-alim, orang yang alim. Mengajarkan Al-Quran ingin disebut sebagai orang yang qari, orang yang pintar membaca Al-Quran. Yang berinfak sedekah ingin disebut sebagai dermawan. Ini amalan besar tapi menjadi kecil, bahkan tidak bernilai ketika salah niat. Ya. Sebaliknya ada amalan yang kecil akan tetapi menjadi besar di sisi Allah karena niatnya yang baik. Ketika seorang tersenyum kepada saudara muslim. Ini kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Ketika senyumnya ikhlas, maka ini akan dihitung sedekah. Sehingga tidak ada istilah ini cuma amalan kecil, saya inginnya yang amalan besar. Enggak. Ya, kembali ke sini, semua kebaikan akan disempurnakan. Sehingga akan menjadikan kita jauh dari riya. Kita akan jauh dari sum'ah. Kita tidak butuh lagi pujian sesama teman, tidak butuh sanjungan dari tetangga kita, misal dari atasan kita, misal dari pimpinan kita, dan sebagainya. Karena kita tahu semuanya itu akan diberi pahala balasannya di akhirat kelak. Ya. Ketika membaca Al-Quran, bahkan satu hurufnya diberi berapa? Satunya dilipat gandakan menjadi 10. Sekarang ketika kita membaca Al-Quran, bisa jadi kita belum merasakan apa sih maksudnya satu huruf diberi 10 kebaikan gitu.
Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan beliau mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, kita membaca berapa huruf? 3. 3 huruf berapa kebaikan? 30. Coba kalau ditambah zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa huruf? Pinten ibu-ibu? Ya betul, jawabannya betul, banyak ya, betul. Saya juga enggak ngitung ya. Yang jelas banyak. Itu baru tambah berapa? 1 ayat. Kalau 1 halaman, 1 juz, bisa khatam 30 juz. Baca Al-Quran yang paling baik itu dari awal sampai akhir. Setelah akhir kembali lagi ke awal, sampai akhir lagi kembali ke awal, akhir, seperti itu terus. Semakin banyak khatam akan menentukan derajat dia di surga. Sehingga kedudukan di surga nanti juga tergantung kepada di akhir ayat yang dia baca. Ya, sehingga seorang muslim dia diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Mungkin kita nggak merasakan apa sih maksudnya 10 kebaikan. Beda kalau misal barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran dikasih nggak usah 1.000, 100 rupiah. Misal nggih, jenengan milih kerja apa milih maca Al-Quran? Milih apa? Wah, saya baca Al-Quran saja sehari bisa dapat. Mungkin itu satu yang terlihat seandainya pakai materi. Akan tetapi yang namanya hasanah, yang namanya kebaikan, yang namanya pahala jauh lebih baik dibandingkan hal-hal yang sifatnya materi. Nanti di sana akan disempurnakan, ini dulu kamu baca Al-Quran pahalanya ini akan diperlihatkan konkret. Sampai-sampai ada penyesalan, kenapa dulu enggak semua waktu saya gunakan baca Quran saja gitu. Setelah melihat apa? Kebaikannya. Belum lagi pahala-pahala yang lainnya, pahala sholat, pahala puasa, dan pahala yang lainnya. Ya, sehingga akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Kita hanya butuh penyempurnaan dari Allah Ta'ala. Tidak butuh kita kepada pujian teman, pujian atasan kita, pujian siapapun dari manusia. Seandainya ada yang memuji, itu urusan mereka. Seandainya kita beramal kok ada yang mencela, urusan mereka juga. Gak ada urusannya dengan kita. Kita pakai pakaian sesuai dengan sunnah, kadang ya dicela. Ya kadang ya. Kayaknya kalau zaman sekarang sudah nggak begitu ya. Kalau dulu di awal-awal biasanya dicela. Maaf saja yang ibu-ibu cuma kelihatan matanya dicela apa? Ninja katanya. Ya sabar saja, itu urusan yang mencela. Keburukannya kembali kepada dia. Adapun kita, ketika kita istiqomah maka akan mendapatkan kebaikan. Akan disempurnakan. Kapan itu? Pada hari kiamat. Demikian juga perbuatan buruk. Sama. Perbuatan buruk itu akan disempurnakan apanya? Keburukannya, siksaannya pada hari kiamat. Sehingga mereka yang di dunia mungkin merasa bisa bebas dari jeratan-jeratan sanksi dunia, hukuman dunia, merasa menang, harusnya masuk malah tidak masuk, harusnya tidak masuk malah masuk. Itu dunia, sangat mungkin. Kita bukan menuduh, cuma mungkin ada kemungkinan gitu kan. Ada 2 orang berseteru, yang salah malah menang,
yang benar malah kalah, yang benar malah masuk, yang salah malah bebas. Ketahuilah nanti di akhirat akan ketemu. Di dunia mungkin lepas dari hukuman, tapi di akhirat akan ketemu. Sehingga ini yang kadang kurang dipahami. Dalam agama kita itu nggak ada istilah karma. Enten boten karma? Ada nggak karma dalam agama kita? Tidak ada. Karena sempurnanya balasan nanti di akhirat. Sehingga tidak ada istilah karma ini karena dia dulu seperti ini jadi pasti ya seperti ini. Emang nggak ada balasan nanti di akhirat? Akhirat itu lebih detail, balasannya itu lebih detail. Ya. Adapun sebagiannya ada orang melakukan ini ternyata juga dibalas seperti itu. Tetap bukan karma, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sana ada hikmahnya, ya ada hikmahnya. Bisa jadi untuk mengingatkan dia, ini loh, dulu kamu pernah berbuat seperti itu. Coba rasakan ada orang berbuat seperti itu kepada kamu. Di sana ada hikmahnya. Tapi yang jelas tidak ada karma. Dosa karma itu enggak ada. Entah dari mana istilah dosa karma, entah dari mana. Saya sendiri tidak tahu. Yang jelas dalam agama kita tidak ada. Kenapa? Karena keburukan, kejahatan balasannya nanti di akhirat. Perkara di dunia dia merasakan sebagiannya karena Allah segerakan sebagiannya. Ya, kembali lagi di sana ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka orang yang meyakini ini, meyakini tentang dirinya pasti akan mati, semua perbuatannya akan diberi balasan. Ketika perbuatan buruk juga akan dibalas dengan keburukan. Maka dia berusaha untuk tidak berbuat zalim sekecil apapun. Sekecil apapun. Kalau dia mengetahui oh ini kelihatannya termasuk zalim, dia berusaha untuk menahannya. Zalim mungkin lewat lisan, zalim mungkin lewat perbuatan. Seorang muslim menahan diri dari berbuat zalim. Bahkan diperintahkan untuk menolong orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi. Ya, supaya yang menzalimi dia berhenti dari perbuatan zalimnya, yang dizalimi dia terbebas dari perbuatan zalim kepada dirinya. Dan diri kita menjaga diri dari perbuatan zalim. Kadang zalim lewat kata-kata, kadang zalim lewat perbuatan fisik. Lebih menyakitkan mana disakiti lewat kata-kata dengan disakiti lewat fisik? Sakit mana Pak? Ya udah gambaran ya, dipukul kena wajah, dicela, dicemooh, dicemarkan nama baiknya, merasa tersakiti hatinya. Ala kulli hal, dua-duanya adalah perbuatan zalim yang tidak boleh dilakukan. Karena lewat kata-kata ya menyakiti, lewat fisik juga menyakiti. Dua-duanya akan dipertemukan. Orang yang berbuat zalim kepada yang lainnya nanti dia akan ketemu di sana. Misal di dunia dia dipukul karena dia lebih kecil badannya, nggak berani balas. Kalau balas malah ngalamat bonyok gitu ya. Udahlah dia sabar, dia berharap nanti ketemu di akhirat dan betul ketemu. Ya. Sehingga nanti di sana ada satu tempat yang namanya Al-Qantarah, sebuah daerah, sebuah tempat yang letaknya setelah Sirat, ya setelah Sirat itu kan harusnya tinggal masuk ke surga. Ternyata ditampung dulu di Qantarah. Jadi sebuah tempat, disitulah diadakan kisos semua makhluk. Termasuk hewan dikisos. Kambing yang dulu pernah nanduk kepada kambing lainnya, maka di sana akan dikisos. Yang dulu ditanduk sekarang diberi kesempatan gantian nanduk. Setelah impas, apa yang terjadi? Udah hilang jadi tanah gitu. Jadi tanah. Kalau manusia beda.
bukan jadi tanah, tapi ada hitung-hitungannya. Dulu berbuat zalim berapa harus bayar, bayarnya pakai amalan. Nah, ini amalannya sudah capek-capek dilakukan, dijadikan untuk bayar. Ada yang sampai bangkrut karena zalimnya sangat banyak. Ya. Dia bangkrut, dia sudah habis pahalanya untuk bayar, ternyata zalimnya masih ada. Maka dia mendapatkan transfer, mendapatkan kiriman apa? Dosa orang lain menjadi milik dia, wal iyadu billah. Maka yakin saja, sekecil apapun kebaikan akan kita lihat balasannya. Sekecil apapun keburukan juga akan diperlihatkan balasannya. Maka kita berusaha untuk melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk, baik yang bersifat maksiat kita kepada Allah maupun buruk maksiat kita, dosa kita kepada sesama manusia. Ya, kepada Allah kita berusaha jangan melakukan perbuatan dosa. Ketika sudah terjadi, bersegera istighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Allah Maha terbuka. Ya, Allah Maha terbuka untuk menerima taubat dari para hambanya. Sehingga ukuran orang yang sukses disebutkan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang sukses, orang yang beruntung. Sehingga orang yang beruntung adalah ukurannya ini, yaitu orang yang nanti di hari kiamat dia masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Dan ini didapatkan ketika dia sudah menyempurnakan amalnya di dunia dengan sebaik-baiknya, dengan amal yang baik, Allah pun beri balasan dengan kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Dan diingatkan pula ada satu ganjalan yang kadang menjadikan seseorang terlena dan tidak mengingat mati. Apa itu? Kesenangan dunia. Sehingga Allah pun mengingatkan, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Meskipun dunia terlihat hijau, meskipun dunia terlihat indah, berbagai hal-hal yang menggiurkan, bahkan digambarkan bahwasannya nanti di akhirat yang namanya neraka dikemas, ya, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, yang namanya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kalau neraka dengan hal-hal yang menyenangkan dan syahwat. Ya. Dan kadang seperti itulah gambaran dunia. Begitu menggiurkan semua yang ada di dunia sehingga sampai terlupakan. Semuanya sibuknya berlomba-lomba. Harusnya kan fastabiqul khairat, itu kan harusnya berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tapi kebanyakannya malah berlomba-lomba di dalam dunia, dalam perkara dunia. Ya, sehingga dia terlalai dari mengingat kematian. Ketika terlalai dari mengingat kematian, dia menjadi lemah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat tepat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia. Tadi kan digambarkan dunia sesuatu yang memperdayakan, maka disampaikan oleh Nabi kita putus. Ya, ingat-ingatlah atau perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa memutus kenikmatan dunia, dan itu maksudnya mengingat kematian.
Intinya apa? Intinya mengingat kematian itu suatu kebaikan dan akan menghantarkan kepada kebaikan dan akan menghasilkan juga berupa kebaikan. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.